Saya pikir, aduh setan susah dapat celah. Dia tetap serang, tapi kita pasti menang. Itu jawaban saya. God bless. Dari Asmi di Oipura. Asmi? Iya, Asmi di Oipura. Bapak Pendeta, saya mau tanya tentang bagaimana supaya kita bisa menguasai pikiran kita. Terima kasih. Bagaimana supaya kita bisa menguasai pikiran kita ya? Iya, betul bahwa saya percaya bahwa salah satu sasaran setan menyerang kita itu di pikiran, perasaan kita juga ya. Dan saya pikir pikiran, perasaan itu kaitannya juga sangat kuat ya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Paulus pernah membahas tentang peperangan rohani ya. Dan dalam peperangan rohani itu kita diingatkan bahwa lawan kita setan, dan setan itu diberi keterangan dalam Efesus 6 ayat 12. Itu sangat mengerikan ya. Yang pertama, setan itu banyak. Ya, makanya dikatakan pemerintah, penguasa, berarti jamak. Berarti banyak, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu, dan seterusnya. Lalu selain banyak, kuat, makanya pakai kata pemerintah, penguasa, penghulu. Banyak, kuat, lalu apa lagi? Jahat, makanya ada kata roh jahat. Lalu tukang tipu. Berurusan dengan satu penipu saja kita sudah pusing. Apalagi penipunya banyak dan hebat-hebat. Kuat-kuat, jelas lebih repot. Makanya di ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perlengkapannya ada banyak, tapi saya langsung menuju kepada inti pertanyaan Anda, masalah pikiran. Di ayat 16 dikatakan bilang begini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua, garis bawahi, semua panah api dari si jahat. Nah, ungkapan panah api dari si jahat ini, dia sering memberikan rasa bersalah yang palsu, tuduhan-tuduhan. Dan itu bisa mengacaukan pikiran dan perasaan kita. Dan juga dia bisa kasih mungkin pikiran-pikiran kotor dan lain sebagainya. Seorang hamba Tuhan berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang melewati kepala kita, tapi kita punya kuasa melarang dia bikin sangkar di kepala kita. Nah, dengan cara apakah? Dengan menggunakan perisai iman ini. Nah, pertanyaannya, perisai iman ini apa? Perisai iman adalah kepercayaan kepada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan yang mana? Yang berasal dari firman. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara mengalahkan pikiran-pikiran jahat, panah-panah api, serangan-serangan, tuduhan-tuduhan, rasa-rasa bersalah yang palsu yang diberikan oleh setan kepada kita, maka kita harus kuasai firman. Makanya urusan belajar firman bukan urusan pendeta majelis saja, tapi semua orang Kristen. Karena Efesus 6 ayat 12 ini bukan ayat untuk rohaniawan, ayat untuk orang percaya. Dengan kata lain, Tuhan mau tidak ada orang Kristen yang ada dalam grup Kristen santai-santai. Tidak boleh. Kristen yang ada sekarang Kristen perang. Kristen yang ada sekarang Kristen perjuangan. Makanya wajib tahu firman. Jadi kalau setan, Anda misalnya gagal lah, jatuh dalam dosa, lalu setan berkata, engkau tidak layak, bla bla bla. Saudara bisa kutip ayat bahwa aku diampuni segala macam. Ya, saudara bisa ingat bahwa Tuhan membuang dosaku jauh dari timur ke barat, buang ke tubir-tubir laut. Ya, mungkin Anda tidak hafal Matius berapa, mungkin tidak, tapi Anda pernah dengar firman itu. Minta Roh Kudus mampukan supaya firman yang Anda dengar, yang Anda baca melekat, tertanam kuat, berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis di hidup Anda dan saya. Makanya perlu baca Alkitab tiap hari, ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu akan memampukan kita menangkis. Kalau setan mulai berkata, hidupmu begitu-begitu saja, bilang tidak. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagiku. Itu kan Roma 8 ayat 28. Ya, kalau ada yang bilang, kau naik percuma cari Tuhan, kau tidak dapat apa-apa. Ibadah terus. Kau pikir nanti roti turun dari sorga. Saudara, kita ibadah tidak mengajarkan orang tidak bekerja, bukan.
Tapi saya harus kasih tahu, orang yang tidak telinga tipis, orang yang biasa dikuasai firman, dia tidak akan goncang. Dia yakin Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah, berkat-berkat ditambahkan sesuai keperluan kita. Pasti. Makanya John Calvin bilang kalau ada orang Kristen kekurangan, terus aneh orang Kristen itu. Ada yang tidak beres. Jangan sampai dia tidak mempraktekkan Matius 6 ayat 33 dengan benar. Tapi kalau kita kuasai ayat, bukan hanya kuasai ayat loh ya, tapi kita hidup dalam ayat itu. Menghidupi ayat itu, atau ayat itu kita realisasikan, manifestasikan, ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir, aduh, setan susah dapat celah. Dia tetap serang, tapi kita pasti menang. Itu jawaban saya. God bless.